Great, good morning everyone. Tema pada hari ini adalah 50 seconds without breathing for those of you who still like to complain. 50 detik tanpa nafas untuk Anda yang masih suka mengeluh. Alright, welcome back in this Andre Sabat channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, kalau hari ini Anda masih bisa menarik nafas, itu bukan karena paru-paru Anda kuat, bukan karena oksigen cukup ya, saturasi Anda cukup, dan bukan karena usia Anda masih panjang. Itu murni anugerah Tuhan. Ya, izinkan saya membagi pengalaman saya, apa yang terjadi, yang saya alami pada waktu 4 Oktober ya, tahun 2025. Izinkan saya berkata dengan jujur, orang yang paling sering mengeluh biasanya adalah orang yang belum sadar betapa rapuhnya hidup ini. Hari ini saya tidak berkhotbah. Saya mau bersaksi karena saya pernah berada di titik di mana nafas saya hampir berhenti atau dicabut oleh Tuhan ya. Ya, pernahkah Anda membayangkan hidup bisa berhenti? Bukan dalam 50 tahun, tapi 50 detik. Ya, alright. Dalam kesaksian ini saya membagikan kesaksian nyata yang saya alami sendiri pada 4 Oktober 2025 sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat di ruang ICCU suatu rumah sakit besar ya di Purwokerto. Ya, saat itu saya mengalami serangan jantung hebat. Oksigen terpasang, selang-selang oksigen normal, alat medis lengkap. Namun selama kurang lebih 50 detik waktu itu saya tidak mampu menghirup napas. Bukan karena oksigen habis, bukan, tapi karena Tuhan menghentikan nafas saya sejenak, sementara ya. Bukan karena oksigen itu habis, bukan karena selang oksigen itu tersumbat, bukan, tapi karena Tuhan menghentikan nafas saya. Nah, di titik itulah saya belajar satu kebenaran yang sangat-sangat mahal. Bernafas bukan hak manusia, tapi itu anugerah Tuhan. Itu hidup manusia itu sangat-sangat rapuh. Tuhan berhak menghentikan hidup kapan saja. Teman-teman, YouTube ini khusus ditujukan kepada semua orang baik yang sudah mengenal Tuhan Yesus, namun masih sering bersungut-sungut, mengeluh, komplain hal-hal kecil, dan lupa bersyukur. Kiranya kesaksian ini menjadi peringatan yang penuh kasih agar kita tidak menghabiskan hidup untuk menggerutu, tapi mengucap syukur dan menyelesaikan misi Tuhan selama nafas masih diberikan. Every breath is a gift, not a guarantee. Setiap nafas adalah pemberian atau anugerah, bukan jaminan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mazmur 150 ayat 6 ya. Tuhan memberkati setiap penonton dan pendengar YouTube channel ini yang mau membuka hati dan belajar bersyukur ya. Saya hampir mati selama 50 detik. Itu rasanya wow, lama banget ada di kekekalan saya. Dan pertanyaannya, apakah kita masih berani mengeluh, berani bersungut-sungut?
50 detik yang mengubah cara saya bersyukur. Oksigen masih ada, tapi nafas bisa dihentikan Tuhan kapan saja. Setiap nafas adalah anugerah. Kesaksian ini dari ICCU, suatu rumah sakit di Purwokerto. Jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan like, tuliskan di kolom komentar hal apa yang ingin Anda syukuri hari ini. Subscribe agar tidak ketinggalan renungan-renungan dan kesaksian-kesaksian berikutnya ya. Banyak orang berkata, hidupku berat. Aku capek. Tuhan kok begini? Tapi izinkan saya bertanya, pernahkah Anda tidak bisa bernapas walaupun udara ada di sekitar Anda, walaupun oksigen masih menempel di hidung? Kalau belum pernah mengalami itu, dengarkan baik-baik cerita ini. Ini kesaksian nyata ya. Tanggal 4 Oktober 2025 sekitar jam 7 malam di ruang ICCU ya, di suatu rumah sakit dengan peralatan medis lengkap di Purwokerto. Saya mengalami serangan jantung hebat. Oksigen terpasang di hidung, alat-alat medis lengkap, dokter dan perawat ada, tapi tiba-tiba saya tidak bisa bernapas. Bukan karena oksigennya habis, bukan karena selangnya tersumbat. Masalahnya satu, saya tidak sanggup menghirup nafas. Jantung dan paru-paru saya berhenti total. Saya mencoba mengubah posisi dari tidur ke duduk. Saya pikir kalau duduk mungkin bisa bernapas, ternyata tetap tidak bisa. Dan itu berlangsung sekitar 50 detik. Teman-teman, 50 detik itu terasa seperti kekekalan. Rasanya seperti ada gembok besar dan berat menindih dada saya. Di titik itulah saya baru sadar, manusia bisa punya iman besar, tapi tanpa napas iman itu tidak bisa diucapkan. Saya mau berteriak memanggil Tuhan, tapi suara saya tidak keluar. Saya hanya bisa berdoa dari dalam hati, Tuhan tolong, misi saya belum selesai. Karena tadi siang saya sempat menginjili pasien di sebelah saya, di sebelah tempat tidur saya, dan itu belum tuntas. Teman-teman, di 50 detik itulah saya sadar satu hal yang menghantam saya. Hidup manusia itu sangat rapuh. Bernapas itu bukan hak, tapi anugerah. Tuhan berhak menghentikan napas kita kapan saja. Kita sering berpikir hidup ini milik kita, padahal setiap tarikan nafas adalah pinjaman dari Tuhan. Puji Tuhan, setelah sekitar 50 detik nafas saya kembali normal. Tuhan tidak mengambil hidup saya, Dia hanya menghentikan sebentar. Itu cukup lama untuk mengajar saya. Sejak hari itu saya berubah cara memandang hidup, karena saya sadar hidup bisa selesai bukan dalam 50 tahun, tapi dalam 50 detik. Jadi pesan moralnya, pesan utama untuk teman-teman ya. Karena itu untuk Anda yang sedikit-sedikit mengeluh, hal kecil dikomplain, hal remeh-temeh dibesar-besarin, lupa bersyukur. Tolong dengarkan ini baik-baik, gunakan waktu yang Tuhan beri sebaik-baiknya. Jangan habiskan hidup untuk bersungut-sungut, karena selama Anda masih bernapas, itu berarti Tuhan belum selesai dengan hidup Anda. Masih ada janji yang akan digenapi, masih ada misi yang harus dijalankan. Gratitude turns what we have into enough. Rasa syukur mengubah apa yang kita miliki menjadi cukup. Dan satu lagi, every breath is a gift, not a guarantee. Setiap nafas adalah pemberian, bukan jaminan. Jadi pesan moralnya, jangan fokus pada apa yang kurang, fokuslah pada kenyataan bahwa Anda masih hidup, Anda masih bernafas, Anda masih punya kesempatan. Kurangi menggerutu, bersungut-sungut, perbanyak mengucap syukur, karena setiap detik hidup Anda bukan kebetulan, tapi pemberian Tuhan. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan ini, jawab jujur dan renungkan sama-sama. Jawab jujur dan renungkan ya. Satu, jika Tuhan menghentikan nafas Anda hari ini selama 50 detik, apakah hidup Anda sudah dipakai untuk hal-hal yang bernilai kekal? Jawab jujur dan renungkan.
Dua, hal apa yang selama ini paling sering Anda keluhkan, padahal itu justru tanda Anda masih hidup dan diberi anugerah? Tolong jawab jujur dan renungkan sama-sama ya. Jadi closing statementnya, saya tidak sedang menakut-nakuti Anda. Saya hanya mengingatkan karena saya sudah pernah berada di antara hidup dan mati. Dan saya belajar satu hal, hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dengan keluhan-keluhan dan bersungut-sungut. Dengarkan baik-baik itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap nafas yang masih Engkau percayakan kepada kami. Ampuni kami jika terlalu sering mengeluh dan lupa bersyukur. Ajari kami menggunakan hidup untuk hal-hal yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain mengerti bahwa hidup untuk menarik nafas itu bukan hak kita, itu juga anugerah. Jadi Tuhan berhak untuk menghentikan nafas itu. Jadi selama nafas masih ada, jangan sia-siakan hidup Anda. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersyukur, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.